Kakakku bisa segalanya, tapi aku gak bisa apa-apa. Lipat kain aja nggak bisa. Emang ya, kamu nggak bisa apa-apa? Beda sama kakakmu. Karena ini, papa selalu bandingin aku sama kakak dan pilih kasih. Ini uang jajan kakak sehari. Ini uang jajan kamu seminggu. Hemat-hemat. Kok cuma segini? Sedangkan kakak dikasih banyak. Kalau kamu nggak mau, ya buang aja. Ya udah, nih ambil uang kakak aja. Gak usah so baik deh. Kakak pasti seneng kan dibagi sama papa terus? Andai kamu tahu deh. Aku gak terima papa ngebeda-bedain aku terus. Kenapa aku gak dikasih fasilitas kayak kakak? Ya soalnya kamu nggak sehebat dan sepintar kakak. Masa nggak bisa lipat baju nggak pecus? Kamu nggak ingat? Hampir aja papa nyusul mama ke surga gara-gara masakan kamu. Cobain masakan aku deh, Pak. Tadi aku lihat resepnya di internet, pasti enak. Makanan apaan ini? Hampir aja papa terbang ke langit. Buang ke tong sampah. Kalau kamu nggak terima, pergi aja dari rumah ini. Papa jahat! Enak banget jadi kakak. Selalu disayang papa. Pilihan aku? Enggak. Udahlah, aku tidur aja. Aku makan makanan sisa lagi. Kalau mau makan enak, masak sendiri. Maafin papa, nak. Papa harus ngelakuin ini demi kebaikan kamu sendiri. Kok aku bisa dengar suara hati papa? Kalau peninggalan mama yang udah meninggoy. Kamu harus mandiri, Ara. Biar papa tenang ninggalin kamu dan kakak. Maksud papa apa? Papa mau ninggalin kami kemana? Kenapa papa terpaksa ngelakuin ini semua? Tahan dek, dengerin penjelasan papa dulu. Kak, kamu pasti ngasih kalung ajaib peninggalan mama ke adik kan? Apa maksudnya? Sebenarnya umur papa nggak lama lagi. Papa mengidap kanker ganas. Makanya papa terpaksa ngajarin kamu mandiri dengan keras. Papa nyembunyiin ini karena papa nggak pengen kalian sedih. Tapi kalian boleh tahu dari kalung mama. Harusnya papa jujur. Aku udah seuzon sama kakak dan papa. Maafin aku ya, Pak. Aku pasti belajar mandiri dan habisin waktu aku sama papa dan kakak. Kakak sayang sama kalian. Aku punya suami jahil. Dia suka ngagetin aku dengan berbagai cara. Aku harus sogok dokter ini. Dok, jangan kasih tahu suami saya kalau saya punya penyakit jantung. Wah, kenapa? Seorang wanita pingsan berkali-kali hingga menimbulkan kepanikan. Emang nyusahin aja cewek penyakitan itu. Kamu gak penyakitan kan sayang? Aku gak mau ya kamu lemah kayak gitu. Ntar nyusahin aku. Soalnya suamiku benci orang penyakitan dan lemah. Jadi aku rahasiain penyakitku dari dia. Kok dia gak meninggal-meninggal sih? Udah dikagetin berkali-kali, tetap gagal. Jadi, dia sebenarnya udah tahu penyakit istrinya dan berusaha nyelakain istrinya sendiri. Udah berapa kali dia ngagetin kamu? Lumayan sering, soalnya dia jahil banget. Mas, kamu jangan gitu dong, nanti aku jantung. Maksudnya jangan jahil. Kebakaran, kebakaran, kebakaran! Mas, jahil banget sih. Suami kamu jahat. Dia sengaja bikin kamu jantungan supaya kamu. Hah? Gak mungkin, dia sayang sama saya. Habis ini, aku mau kagetin dia lebih ekstrim lagi. Lumayan asuransi kematiannya, 10 miliar. Kamu punya asuransi kematian? Iya, baru didaftarin sama suamiku 1 bulan yang lalu. Saya bisa dengar suara hati. Dan suamimu pengen kamu koit dan ambil asuransi kamu. Aku bisa dengar suara hati dengan kalung ajaib pemberian bidan di sini. Jangan fitnah ya, saya nggak mau diperiksa di sini lagi. Kenapa sayang? Dokter ini bilang kalau kamu... Maaf Bu, saya salah ngomong. Ini hadiah dari saya, dipakai ya Bu. Ibu dengar suara saya kan?
ibu akan tahu fakta mengerikan dari suami ibu. Ngagetin pakai cara apa lagi ya? Biar jantung istriku langsung berhenti. Aku kan mau nikmatin asuransi kematiannya. Jadi benar apa yang dibilang dokter? Untung aku nemu kertas diagnosis penyakit jantungnya. Istriku masak apa ya? Semoga dia nggak masak ikan sama kacang. Soalnya aku alergi berat. Maaf mas, karena masih sakit aku masak ini aja. Tapi dijamin enak kok. Santai sayang, aku makan semuanya kok. Aku udah ada sesak. Iya dong, kan nasinya aku kasih kacang dan ikan. Gimana? Enak nggak seperti itu? Dasar lemah. Aku berusaha jauhin karyawan baru yang terus melet-melet ke bos. Arga, kamu becus nggak sih ngajarin anak baru? Aku emang ditugasin bos ngajar anak baru. Arga, kamu yang ngajarin di kerjaan ya. Jangan sampai salah. Siap bos, saya bakal ajarin sampai bisa. Dan kamu Ara, ini saya kasih cincin ke kamu. Karena kamu karyawan teladan. Makasih bos ganteng. Semoga panjang umur, sehat selalu, lancar rezekinya. Pak, cara supaya jadi karyawan teladan kayak Bu Ara gimana? Jangan tanya saya, tanya sendiri aja sama orangnya. Bos, ini aku lakuin demi dapat perhatian bos. Jangan dekat-dekat. Kalau kamu melet-melet kayak gitu, kamu saya pecat. Arga, karena kamu nggak becus ngajarin anak baru, gaji kamu saya potong. Apa? Jangan salahin saya dong. Aku harus pakai kalung ajaib yang dikasih sama mendiang ibuku untuk tahu alasan sebenarnya kenapa dia terus melet-melet. Aku melet-melet kan diajarin sama Bu Ara. Pas Bu Ara di dapur, aku tanya gimana caranya biar bisa dapat perhatian bos. Bu Ara, gimana sih caranya supaya bisa dapat perhatian bos? Gampang Kir, bos itu suka sama karyawan yang rajin penjilat. Oh, gitu ya Bu. Oke, saya bakal turutin demi jadi karyawan teladan juga. Tapi kan bukan gitu cara menjilat yang aku maksud. Kira melet-melet, bukan diajarin sama saya pak, tapi sama Ara. Jangan salah nuduh kamu. Loh, kok Bu Ara nggak ngaku? Kan saya beneran diajarin sama ibu. Ngomong-ngomong, kenapa Pak Arga bisa tahu? Kamu nggak perlu tahu, saya tahu dari mana. Pak, Bu Ara ngajarin Kira cara jadi pejilat. Iya Pak, saya melet-melet ke Bapak karena mau jadi penjilat supaya dapat perhatian Bapak. Enggak bos, itu cuma salah paham. Cukup. Mulai hari ini, kamu dengan Kira, saya pecat. Apa bos? Jangan, saya kan karyawan teladan. Teladan apaan kau ngajarin hal buruk kayak gitu? Bos, maafin saya. Enggak. Arga, saya minta maaf ya. Udah nuduh kamu sembarangan. Ternyata kamu yang paling waras di sini. Nggak apa-apa pak, yang terpenting sekarang masalah itu jelas. Bukan cuma jelas, tapi kamu saya angkat jadi asisten pribadi saya. Saya naik jabatan. Iya, karena kamu udah mengungkapkan semuanya. Dan saya apresiasi. Aku dipaksa blind date sama mamaku. Coba pilih. Semoga dia pilih Eke. Kok suara dia nggak pas? Dulu kakinya lebat dan kekar. Tuh. Semoga dia nggak pilih aku. Cewek tulen. Aku pilih dia. Bidadari. Aku belum move on dari pacarku yang meninggal. Berhenti mikirin cewek ini dan buruan nikah. Enggak, Ma. Aku cintai sama Raya. Kok nggak mau sih? Pokoknya anakku harus menikah sebelum tumorku makin parah. Mau deh, Ma. Yang penting ada jodohnya. Berkat kalung ajaib peninggalan pacarku, aku jadi tahu kalau mamaku punya tumor. Kok kamu pakai cadar sih? Padahal cantik loh. Jangan sampai dia buka cadar ini. Suara apa itu? Kamu? Gimana calon istriku? Mas, aku pengen pulang. Pulang aja, tapi anakmu aku lempar dari jembatan Karela. Jangan mas. Ya udah, kamu tetap nikahin cowok itu dan kirim uang bulanan ke aku.
Paham? Iya. Gimana kalau kita kerjasama? Kami pun bikin kesepakatan. Aku nyamar jadi dia, dan uang bulanannya kami bagi 2. Apa? Kok dokter mama nelpon? Ternyata mamaku meninggal tepat sebelum akad. Sabar ya suamiku. Muka lu suami? Pergi sih. Tolong, anakku. Kamu? Suami nelpon. Istri nggak guna, balik sekarang juga. Atau anak lu nggak apa-apain. Jadi ini perbuatan suaminya? Aku balas deh.